Boleh saya minta tanggapan Bapak atas dua nama yang saat ini juga sudah menyatakan diri siap maju di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pak Prabowo tentang Anies Baswedan dan yang ini dulu Pak. Ganjar Pranowo. Pak Prabowo bingung. Maksudnya? Apa tanggapan Bapak atas Anies Baswedan yang juga sudah menyatakan diri akan maju di Pilpres dan itu artinya ada kemungkinan akan bertarung melawan Anda, Prabowo Subianto, Pak Prabowo. Oke, Anies Baswedan sebagai warga negara, kalau dia merasa tadi itu berpendidikan cukup, berkesehatan baik, penghasilannya sudah mapan, dia boleh saja, dia sebagai warga negara bagus kalau dia menyiapkan diri, menyediakan diri untuk maju. Kan dia menyediakan diri untuk berbakti kepada negara. Dan itu kan positif. Ya. Dan sosoknya, boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak Prabowo? Saya kira bukan wewenang saya atau kompetensi saya untuk menilai. Itu kan rakyat yang akan menilai beliau. Iya kan? Saya pun menyiapkan diri atau menyediakan diri untuk maju. Kan berarti saya ini kontestan beliau. Saya kan, iya kan? Ya. Kita akan bersaing. Masa Anda minta saya nilai beliau? Kalau gitu diksinya saya ganti Pak. Saya masih usaha nih Pak. Saya masih usaha. Kalau begitu bukan menilai Pak, saya ganti Pak. Mbak Najwa ini kalau untuk mancing-mancing pertanyaannya ini jago ya. Ini dikorek ini Pak Prabowo Subianto ini. Kita lanjut lagi. Saya boleh dong Pak, saya usaha. Boleh. Boleh gue menangkis juga boleh dong. Boleh Pak, boleh. Karena kan dulu Bapak mendukung ini ketika menjadi gubernur. Jadi bahkan komentar singkat saja menurut Bapak tidak ada tentang sosok ini Pak? Ya, tadi kan sudah komentar cukup panjang saya. Kalau gitu saya ganti fotonya ya Pak. Boleh saya ganti foto? Boleh dikeluarkan foto yang ini? Nah ini sekarang ini Pak Ganjar ya yang... Bagaimana menggambarkan hubungan Bapak dengan Ganjar Pranowo Pak Prabowo? Anda mau jawaban yang jujur ya? Selalu Pak. Oke. Jadi begini, saya kan tidak pernah dekat dan tidak pernah bekerja sama beliau. Oke, ya. Saya tidak pernah ya. Tapi jujur ya, kalau chemistry, saya oke sama beliau. Orangnya, orangnya easy to get along with. Saya oke, saya bisa bergaul sama beliau. Dan ya, saya kira dia orang yang baik, hati yang baik, niatnya baik. Pak Prabowo. Tadinya aku berharap sebetulnya saya bersama beliau tadinya. Ini yang diharapkan Pak Prabowo ya. Bisa bersanding dengan Pak Ganjar ini. Aslinya. Itu dalam tadinya. Dan apa yang mengubah? Jadi begini, udahlah. Kita ini udahlah, ini Indonesia ini sebetulnya udah yang penting kita rukun, udah itu aja. Ya. Tadinya saya masih mau tadinya Pak. Tadinya itu. Ya, tadinya tapi sekarang nggak bisa kan? Ya. Karena tadinya berharap posisinya wakil presiden. Siapa? Mas Ganjar. Dan itu tidak mungkin karena sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Iya, begitulah kira-kira. Pak, tadi Pak Prabowo bilang tidak mau ditanya wapres. Cuma saya bandel Pak orangnya, jadi saya tetap akan tanya. Karena nama-namanya beredar Pak. Nama-nama yang disebut potensial untuk mendampingi Prabowo Subianto menjadi wakil Prabowo Subianto. Nama Erick Thohir, nama Mahfud MD, nama Erlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar, Hovifah Indar Parawansa. Hingga ada satu nama lagi Pak. Gibran Rakabuming Raka. Wah, Mas Gibran ya. Mau disandingkan dengan Pak Prabowo. Kalau menurut Mbak Najwa, siapa yang paling cocok?
karena semuanya bagus-bagus semua calon-calonnya. Tergantung Bapak mencari sosok yang bisa melengkapi Bapak dari segi apa, Pak? Apakah mencari sosok yang bisa melengkapi dari segi katakanlah daerah? Oke. Atau dari segi elektoral, hendak menambal suara dukungan di mana? Atau dari segi kompetensi, pengusaha atau bukan pengusaha? Atau dari segi usia? Jadi tergantung Pak Prabowo nyarinya yang seperti apa, nanti saya carikan. Oke. Ini kita jujur ya. Jujur Pak. Jadi semua nama yang Anda sampaikan ya, semua nama yang saya dengar. Tadi ya kalau tidak salah Anda sebut Pak Mahfud, Ya. Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, Mohaimin, Mohaimin, Ibu Hovifah. Ibu Khofifah, sama Mas Gibran ya. Jujur ya, kalau saya lihat mereka enam-enamnya adalah putra dan putri terbaik bangsa Indonesia. Masing-masing di bidangnya, masing-masing dengan latar belakang masing-masing, masing-masing dengan usia masing-masing. Ya inilah proses demokrasi kan. Tersaring dari sekian akhirnya Anda sendiri yang ajukan 6 nama. Dan itu yang ada. Jadi saya lihat I can work with all of them. Saya bisa bekerja dengan semua. Pak, nama Siapa tahu kalau nanti ujungnya Ganjar mau jadi wakil saya, kita pertimbangkan. Ini yang diharapkan oleh Pak Prabowo ya, aslinya loh. Masalah kita bersaing dengan baik. Oke. Kita bersaing dengan baik, kita bersaing dengan sejuk. Betul. Udahlah, pertahankan tradisi demokrasi Indonesia. Demokrasi santun, demokrasi penuh kekeluargaan, demokrasi yang tidak ada kebencian. Pak, saya mau bahas sedikit saja nama yang saya sebut terakhir. Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Ya. Nama itu muncul, apakah itu secara serius dipertimbangkan? Atau karena ini akan dengan sendirinya membuat banyak pertanyaan soal nilai-nilai demokrasi di negeri ini, itu tidak masuk perhitungan Anda, Pak Prabowo? Tentunya termasuk dong. Semua harus kita perhitungkan. Ya, jadi pertama ya, sekarang ada alat perhitungan ya, antara lain survei dan polling. Survei dan polling ada yang objektif dan ada yang tidak objektif, ya kan? Survei dan polling bisa dijadikan alat kampanye, berarti tidak objektif, karena kita pakai untuk menaikin kita. Tapi kalau kita mau ambil keputusan, kita kadang-kadang kita bikin survei yang kita minta, tolong kasih tahu saya keadaan sebenarnya, ya. Di kalangan rakyat, si A bagaimana, si B bagaimana, si C dan sebagainya. Jadi itu pertimbangan. Kita namanya demokrasi. Tapi pertimbangan itu tidak seharusnya hanya soal elektoral kan Pak Prabowo? Ini demokrasi, Mbak. Demokrasi dilaksanakan dengan elektoral. Benar nggak? Jadi Anda bisa bayangkan, di banyak negara, ya kan? Di India, contoh, banyak yang dipilih bintang film, ya, penyanyi dan jadi ini elektoral bagaimana? One man one vote yang dikehendaki rakyat itu harus kita perhatikan, kita dengar. Jadi mau anak presiden, mau bukan presiden, mau anak siapapun, kita harus pertimbangkan kehendak rakyat. Jadi ada kemungkinan menjadi calon wakil presiden Anda, Pak, anak presiden saat ini? Ya, Anda sendiri yang sampaikan nama itu. Sebagai Anda pancingan. yang sampaikan kan? Sebagai pancingan, Pak. Anda sampaikan kan? Sebagai pancingan. Ya, berarti Anda mengakui ada kemungkinan kan? Karena Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut pendapat Anda setelah Anda melihat video tadi? Monggo tambahkan komentar Anda di bawah ini ya, di kolom komentar ini. Secara pribadi, saya setelah melihat video tadi, saya melihatnya itu
Pak Prabowo ini lebih adem, lebih rileks, lebih santai ya ketika menanggapi lawan-lawannya. Nah, tidak seperti dulu. Kalau kita melihat pesta demokrasi seperti dulu itu kan sangat menakutkan, serem sekali ya. Tapi sekarang ini lebih rileks, lebih adem, lebih nyantai lah ya. Mudah-mudahan saja siapapun nanti presidennya yang akan terpilih di Indonesia, mudah-mudahan saja bisa membuat Indonesia ini lebih baik, lebih bagus lagi ya. Dan yang tidak kalah penting, bisa melanjutkan apa yang sudah pernah, apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.